Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, Bapak akan sedikit menyampaikan sebuah tausiah mengenai sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita, bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan ada terkadang pahit, namun ada juga buahnya yang sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 136 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Kemudian arti sabar. Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa sabar berarti radiyah, berarti ridha. Tajalada mengikat, tahammala bertahan, itmala menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fil wudu wal itminan, dalam ketenangan, dan duna syahwa tanpa mengeluh. Tidak mudahnya untuk bersabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa khalal khasi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dengan bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu, dan sabar menghadapi cobaan. Yang pertama, sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dan menahan amarah. Saat Nabi Yakub alaihissalam atau ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah Fasabarun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 18 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan kepada Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang yang sabar dan para saudaranya yang dulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam dalam Al-Quran, Qala la tasrib alaikum yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu
dan Dia Maha Penyayang di antara kamu penyayang. Surah Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya mencela, bahkan beliau mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkatan kesabarannya beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dan menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim, kita menentukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia berkata-kata yang kotor maupun melakukan perbuatan bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sungguh aku orang yang sedang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Kemudian sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini, yang artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat padaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus bersabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina dan gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali kamu sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datangnya 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu datang tahun di mana manusia diberi hujan, dan masa itu mereka memeras anggur. Sebagaimana surah Yusuf ayat 47-49 yang artinya, Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun namanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan bulirnya kecuali sedikit yang kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datangnya 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari yang kamu simpan. Kemudian setelah itu datangnya tahun pada masa yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran itu mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dari 7 tahun yang sulit itu,
saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Sampai di sini dulu tausiah dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.